Tangan kanan dikasih tali, tangan kiri dikasih tali di tiang yang sangat besar, dan di situ itu dicambuki semua makhluk-makhluk di situ. Jadi Marni ini terus-terusan dicambuk sampai tubuhnya merah-merah, terus-terusan, tidak ada henti-hentinya sama sekali. Jadi dia itu minta tolong terus-menerus sama Agus, dan Agus itu di situ menyaksikan istrinya itu sedang disiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang telah dialami Mas Agus. Nah, di sini Mas Agus itu pernah melakukan pesugihan sampai berhasil, bahkan sampai jadi orang kaya, tapi tumbalnya itu adalah istrinya sendiri. Nah, kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja masuk ke ceritanya. Agus ini sangat kewalahan untuk menenangkan istrinya. Tiba-tiba saja di tengah-tengah waktu ritual pesugihan, istrinya Agus ini berteriak-teriak begitu saja. Entah apa yang terjadi dengan istrinya Agus. Tiba-tiba itu langsung teriak-teriak tidak jelas. Nah, pada suatu ketika Agus pun bertanya ke istrinya sambil megang pundaknya si istri. "Mar, kamu kenapa? Kamu jangan teriak-teriak, nanti didengar oleh orang. Udah, kamu diam." Si istrinya ini sama sekali tidak menjawab. Justru dia itu malah melototin mata ke matanya Agus. Agus justru malah ketakutan. Seakan-akan itu Agus kayak, kok aneh ini? Kenapa istriku, kenapa begini ya? Kok ada yang tidak beres ini? Agus lalu memanggil orang pintar itu yang bernama Mbah Ngatiman. Nah, Mbah Ngatiman ini setelah sampailah di rumahnya si Agus, di situ Mbah Ngatiman ini tidak sanggup untuk membuang makhluk halus yang berada di Marni ini, istrinya Agus. Karena makhluk yang berada di dalam tubuhnya si Marni itu memang sangat kuat. Nah, Mbah Ngatiman ini bilang sama Agus, "Gus, ini bisa dibuang, ini harus memakai ritual dan harus malam hari, tidak bisa siang." Nah, pada waktu itu Agus mengikuti apapun yang Mbah Ngatiman katakan, asalkan istrinya ini bisa sembuh seperti semula. Nah, singkat cerita, Agus ini berinisiatif membawa istrinya ke rumahnya Mbah Ngatiman. Setelah sampai di rumahnya Mbah Ngatiman, kemudian lalu ritualah di situ pada waktu tengah malam, tepatnya itu di jam 12 malam. Di situ mulailah ritual. Setelah Mbah Ngatiman ini membaca mantra, macam-macam bacaan mantra yang Agus nggak tahu itu mantra apa, tiba-tiba Mbah Ngatiman ini bertanya, "Siapa kamu? Siapa kamu yang berada di dalam tubuhnya Marni?" Lalu si Marni ini ngejawab. Jawaban Marni ini sangat beda. Suaranya pun bukan suaranya Marni. Lalu Marni pun menjawab, "Aku adalah penunggu pantai selatan." Lalu mbahnya ini bertanya kembali, "Kamu mau ngapain ke sini? Lalu berniat ngapain kamu ke sini?"
Dan tujuan kamu itu mau ngapa? Berada di tubuhnya Marni. Aku berniat untuk ngebawa si Marni. Karena aku berniat hari besok akan aku jemput untuk aku persembahkan ke pantai selatan. Nah, disitulah Mbah Ngatiman ini mulai membaca mantra dan mengancam yang berada di tubuhnya Marni ini akan dibakar. Kamu cepat pergi, jangan di situ. Kalau kamu masih tetap sama terus-terusan berada di tubuhnya Marni, maka kamu akan saya bakar. Dan pada suatu ketika Mbah Ngatiman ini membaca mantranya tersebut, lalu disemprotkan ulang, lalu tiba-tiba istrinya Agus ini langsung tepar pingsan. Nah, setelah istrinya Agus ini sadar, kemudian Agus pun merasalah berterima kasih kepada Mbah Ngatiman. Setelah tidak lama kemudian, Mbah Ngatiman ini bilang sama Agus, ya sudah, ini kamu istrinya sudah aman. Karena makhluk yang berada di tubuhnya istrimu itu sudah tidak ada lagi. Sudah aman kamu, Gus. Jadi kamu boleh pulang. Mau besok pagi atau sekarang itu kamu sudah aman. Lalu Agus pun menjawab, gini aja Mbah, kan terus terang kan saya dari kecil itu nggak pernah nginep di rumahnya orang. Jadi ini mohon maaf sekali, saya itu pengen langsung pulang aja. Nah, pada suatu itu Agus ini langsung pulang ke rumahnya sendiri. Nah, tapi naas, pada waktu Agus dan istrinya ini pulang, di tengah perjalanan di dalam mobilnya Agus, istrinya Agus itu tiba-tiba kejang-kejang dan sambil minta tolong itu ke suaminya. Mas, tolong saya, Mas, tolong saya. Tiba-tiba itu Agus memberhentikan mobilnya, lalu menoleh istrinya. Ternyata istrinya itu sudah kaku dan lidahnya itu memanjang, seakan-akan itu kayak lidah ditarik. Jadi matanya melotot, lidahnya itu memanjang. Bahkan dia itu seperti kejang-kejang terus-menerus dan tiba-tiba meninggal. Agus pun tidak menyangka kalau pulangnya dari rumahnya Mbah Ngatiman ini, istrinya itu akan meninggal. Nah, singkat cerita, Agus melanjutkan perjalanan untuk sampailah di rumah. Setelah sampai di rumah, Agus pun minta tolong ke warga setempat untuk menurunkan istrinya yang telah meninggal di dalam mobil. Nah, pada waktu itu istrinya Agus sudah dimasukkan ke dalam rumah. Singkat cerita, warga ini banyak sekali yang melihat orang yang sangat mirip sekali dengan Marni, ini istrinya Agus, sering berkeliaran di pinggiran rumahnya Agus. Itu sewaktu 40 harinya si Marni ini meninggal. Nah, singkat cerita, ponakannya Agus ini pulang yang bernama Bandi. Dia habis berusaha dari luar kota. Nah, kemudian pulang. Setelah sampai ke rumah, dia berniat mau ngetuk pintu rumahnya sendiri. Tapi sebelum ngetuk pintu, tiba-tiba itu ada yang nabok ininya, pundaknya. Lalu tanya kayak gini, "Di, jangan masuk dulu, jangan masuk dulu." Kemudian si Bandi ini menoleh sambil kayak tegang, sambil cemas gitu. Setelah balik, Mbak Marni, ada apa Mbak, kok malam-malam kok kesini? Ini Endi, aku itu ada bingkisan sedikit. Tolong sampaikan ke Mas Agus, jangan tinggalkan saya. Lah, jawabannya si Bandi, lah, kenapa ditinggalkan sama Mas Agus? Lah, memangnya Mas Agus berada di mana? Nah, kemudian Marni ini nggak jawab sama sekali. Kemudian Marni ini langsung berjalan.
Nah, setelah Marni ini berjalan, Bandi ini melihat Marni itu sampai terakhir, sampai hilang. Dan kemudian lalu tiba-tiba istrinya Bandi itu langsung ngebuka pintu. "Mas, kamu itu ngomong sama siapa? Kok kayak ngobrol sama siapa loh? Padahal kan gak ada orang di sini." "Oh, ini Mbak Marni nitipin bungkusan ke saya. Katanya suruh dianterin ke rumahnya Mas Agus." Lalu istrinya si Bandi ini langsung narik sangat kenceng kepada si Bandi ini, karena ini ada keanehan, tiba-tiba itu langsung ditarik masuk. "Mas, asal kamu tahu, emangnya kenapa? Istrinya Kang Agus itu sudah meninggal 3 hari yang lalu." Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak salah dengar saya, Dek. Tidak salah dengar. Ini memang istrinya Kang Agus ini memang sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah terus ini bingkisan ini bagaimana dong, Dek? "Sudah, Mas, ayo kita masuk aja dulu ke dalam. Kita cerita di dalam aja." Nah, setelah ini istrinya Bandi bercerita lebar panjang, keesokan harinya Bandi ini langsung mengantarkan bingkisan yang dititipkan oleh Mbak Marni ke rumahnya Mas Agus. Setelah sampai di rumahnya Mas Agus ini, Agus pun kayak aneh melihat Bandi. Begitu Bandi datang ke situ, bukannya senang melihat Bandi, justru malah kayak sedih begitu. Apa karena istrinya habis meninggal belum lama atau bagaimana begitu. Nah, pada waktu itu Agus pun mengasih titipan bingkisan yang diberikan oleh Marni. "Mas, ini ada titipan yang harus saya sampaikan kepada Mas. Ini titipan dari Mbak Marni." Lalu Agus ini diam saja tanpa ada penjawaban sama sekali. Nah, pada suatu ketika Bandi ini tiba-tiba langsung pulang ke rumahnya sendiri. Nah, tidak lama kemudian Agus ini masuk ke dalam sambil membawa bingkisan tersebut yang tidak tahu isinya apa. Setelah masuk kamar, kemudian dibukalah bingkisan tersebut. Ternyata ada salah satu pesan yang harus Mas Agus itu jawabannya itu ada pertanyaan begini. "Mas, tolong jangan tinggalkan aku, Mas. Tolong samperin aku di pantai selatan nanti jam 12 malam." Agus ini langsung bengong dadakan. Tiba-tiba, "Loh, perasaan istriku sudah meninggal. Kenapa kok masih bisa pesan menulis di buku sampai dikasih ke adik saya lalu bisa sampai ke saya? Ini nggak mungkin. Pokoknya aku mau nggak mau langsung aku samperin." Nah, singkat cerita, pada malam harinya Agus ini langsung menuju laut selatan. Setelah Agus ini sampai di laut selatan, Agus ini sangat aneh dengan dirinya sendiri. Mengapa laut selebar sepemandangan mata, di situ kok ada tangga yang berwarna hijau? Dia modelnya turun. Lalu tiba-tiba itu ombak atau air itu seakan-akan itu minggir. Nah, karena ini si Agus ini mendengar suara istrinya yang terus-terus manggil, "Mas Agus, Mas Agus," terus dipanggil Mas Agus, Mas Agus. Tiba-tiba Agus pun mulailah turun dari tangga. Setelah turun, tidak lama kemudian sampailah di situ. Ternyata Agus bertemu beneran sama Marni. Ternyata beneran istriku tidak meninggal. Nah, tapi ada yang aneh dengan istrinya Agus ini. Tiba-tiba Agus itu begitu melihat istrinya,
Agus itu langsung seperti cucian yang tidak mempunyai tenaga sama sekali. Jadi dia itu langsung lemes melihat istrinya, karena istrinya itu tangannya dikasih tali, tangan kanan dikasih tali, tangan kiri dikasih tali di tiang yang sangat besar, dan di situ itu dicambuki semua makhluk-makhluk di situ. Makhluk-makhluk di situ itu semua membawa cambuk. Jadi Marni ini terus-terusan dicambuk sampai tubuhnya merah-merah, terus-terusan, tidak ada henti-hentinya sama sekali. Jadi dia itu minta tolong terus-menerus sama Agus, dan Agus itu di situ menyaksikan istrinya itu sedang disiksa. Nah, pada suatu ketika Agus menangis dan merintih di situ. Agus ini minta tolong, teriak-teriak sana kemari, teriak-teriak sana kemari, tapi sama sekali nggak ada yang menolong. Justru si Agus ini malah semakin melihat istrinya itu semakin lemes. Dan tidak lama kemudian Agus pun mau nggak mau naik lagi ke tangga yang tadi. Ternyata setelah Agus naik ke tangga, disitulah hanya berada pasir saja, sama sekali nggak ada orang ataupun nggak ada siapa. Di situ yang si Agus setelah sampai itu hanya pasir saja, sama sekali nggak ada apapun, pohon apa itu nggak ada. Setelah Agus pulang, langsung menuju ke rumahnya Mbah Ngatiman. Lalu Agus ini bilang sama Mbah Ngatiman, "Mbah, ternyata istri saya itu masih hidup, Mbah. Belum mati. Belum mati. Saya melihat istri saya itu sedang berada di dalam laut pantai selatan, dan di situ istri saya itu dicambukin, Mbah. Istri saya itu dicambukin sama makhluk-makhluk yang sangat besar-besar dan bahkan tidak memakai baju. Mereka itu banyak banget, dan semua makhluk di situ tuh membawa cambuk. Dan kenapa istriku kok tangannya kanan kiri itu kok ditaliin semua pokoknya aku itu nggak ngira kalau misalkan si istriku tuh masih hidup." Nah, Agus ini ngomongnya itu sampai gagap. Jadi ngomongnya ke si Mbah Ngatiman ini seakan-akan itu terdesak-desak, karena ngerasa ya mungkin bagaimana lah ya. Nah, Mbah Ngatiman pun menjawab pertanyaannya Agus, "Itu memang salahmu sendiri, serta salah istrimu sendiri." "Loh, memangnya kenapa, Mbah? Kok salah saya?" "Ya itu jelas salah kamu. Karena kamu itu meminta pesugihan itu kepada makhluk halus, bukan ke yang maha kuasa. Kalau kamu meminta sama Gusti Allah, sejatuhnya yang halal, kamu tidak akan terjadi dengan hal-hal yang kayak gini. Itu salahmu. Itu memang sudah diwajibkan, sudah ada perjanjian. Nah, inilah imbalan yang harus dikembalikan, karena kamu sudah memakan uang ataupun hasil dari sana, karena kamu itu sudah kenyang. Jadi kamu harus menerima dengan ini yang sudah terjadi dengan dirimu." "Tapi apakah masih bisa, Mbah? Kalau misalkan istri saya masih bisa, tolong Mbah, ambilkan istri saya kembali lagi ke dunia nyata." "Sudah tidak bisa." "Loh, kenapa tidak bisa, Mbah?" "Ya, sudah tidak bisa. Karena jasad istrimu itu sudah dikubur. Dia yang berada di sana itu bukanlah asli tubuhnya, itu hanyalah roh. Jadi yang berada di sana itu adalah roh. Jadi tidak mungkin akan bisa kembali ke dunia nyata, Gus. Jadi dunia nyata dan dunia gaib itu sudah sangat berbeda. Jadi istrimu ini sudah tidak akan bisa kembali lagi ke dunia nyata. Jadi inilah imbalan atau tumbal yang telah kamu lakukan, itu adalah istrimu sendiri.
Nah, inilah yang harus kamu terima dengan lapang dada, karena itu salahmu sendiri. Nah, terus saya harus bagaimana, Mbah? Yaitu, kamu sudah tidak ada jalan lain selain kamu pasrah sama Allah. Tobatlah sama Allah, minta petunjuklah sama Allah. Bagaimana caranya agar kamu terbebas dari hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Nah, tiba-tiba Agus pun mulai bertobat karena mendengar katanya Mbah Ngatiman. Mulailah mendekatkan kepada Allah, akhirnya mulai bertobat, dan semua yang dimiliki Agus, kekayaan yang telah dimiliki Agus, tiba-tiba itu mulai hilang dan hilang terus-menerus, akhirnya semuanya itu habis. Nah, begitulah kisah yang dialami oleh Mas Agus. Jadi buat para teman-teman di luar sana, tolong kalau misalkan mau melakukan pesugihan apapun, coba dipikir-pikir lagi, karena ini bukanlah kisah cerita ya. Ini memang kisah nyata yang telah dialami oleh Mas Agus ya. Jadi mungkin cukup segitu, semoga kisah ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.